surga, oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami percaya ketika Engkau berfirman, maka firman tidak akan kembali begitu saja, tetapi dia akan mengerjakan segala sesuatu oleh karena perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah menyiapkan hati, roh kami, jiwa kami dan tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari urapilah kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Kudus mengambil alih jalannya pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, memberkati dan mengurapi kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Kami boleh bersama-sama diteguhkan oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya berharap kita pun semua dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pujian tadi, kesaksian Pak Marsudi boleh menyentuh hati kita yang ada di rantau. Itu dia rindu Natal bersama-sama dengan orang tuanya, atau yang disebut tadi adalah ibunya. Ini Natal saya yang ke-20 tanpa orang tua. Tidak Natal bersama-sama dengan orang tua. Tahun yang ke-20 sejak tahun 2000 sampai hari ini. Kalau tanya rindu pasti rindu sekali ya, mau Natal bersama-sama. Atau tidak orang tua, ada yang rindu Natal bersama istrinya, anak-anaknya, suaminya, tapi belum tersampaikannya. Kelak Tuhan pasti mengizinkan kita Natal bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Ya, amin. Puji Tuhan, boleh kembali mengingatkan kita untuk kita punya kerinduan menikmati kebersamaan Natal dengan orang-orang terkasih kita, seperti tema yang boleh menuntun mengajak kita untuk bersama-sama menggerakkan persaudaraan Kristus. Kita kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Salah satunya adalah dengan saudara-saudara kita ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-45. Saya akan baca bagi kita dan Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya,
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saya beri judul tema pada pagi ini adalah sukacita orang percaya. Ini adalah minggu yang ketiga, dan minggu yang ketiga ini dikatakan adalah minggu Gaudet. Gaudet adalah minggu di mana semakin dekatnya dengan hari Natal, sehingga lilinnya warna pink. Jadi ini tradisi Natal yang kalau kemarin ditanya bagaimana dengan lilin yang digunakan, kalau Bapak Ibu membaca, itu adalah sebuah tradisi pesta lilin yang dilaksanakan di orang-orang Yahudi, ya. Sehingga simbol itu dipakai untuk menyampaikan bahwa terang yang sesungguhnya ini datang, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Nah, masih banyak negara-negara lain dengan tradisi-tradisinya, ya. Tradisi kekristenan menyalakan lilin sebagai simbol bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk boleh menjadi juru selamat umat manusia. Jadi minggu yang ketiga semakin dekat dengan hari kelahiran Yesus, dan itu disebut sebagai minggu sukacita atau rejoice. Sehingga saya beri judul sukacita orang percaya. Di dalam versi firman Allah yang hidup, dikatakan di dalam ayat 28 bahwa Gabriel muncul di hadapannya dan berkata, berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertai engkau. Jadi dikatakan kepada Maria seorang wanita yang berbahagia, karena Tuhan yang memilihnya menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Dan sapaan Gabriel itu mendahului ketika dia masuk di dalam rumahnya Maria untuk menyampaikan perintah daripada Tuhan. Malaikat Gabriel juga adalah malaikat yang menyampaikan pesan kepada Zakaria, yang adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat 26, pada waktu usia kehamilan Elisabet berusia 6 bulan, ayat Alkitab yang terbuka. Jadi kita ketahui bahwa kalau di dalam versi
terjemahan baru dikatakan pada bulan yang ke-6. Itu sama artinya dia mau menyampaikan bahwa Elizabeth sudah mengandung selama 6 bulan, yaitu mengandung Yohanes Pembaptis. Ya, jadi malaikat itu Gabriel menyampaikan kepada Zakaria bahwa 6 bulan yang lalu, dan ini diberikan keterangan supaya kita mengetahui kapan malaikat Gabriel itu kembali datang kepada Maria. Ternyata setelah 6 bulan kemudian, setelah dia menyampaikan pesannya kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung seorang anak. Di dalam ayat 36 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Elizabeth, ingat Elizabeth sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan, walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Nah, ini hanya penegasan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria, bicara tentang dalam bulan yang ke-6 ya Bapak Ibu. Nah, menariknya Gabriel masuk ke sana dan menyampaikan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai. Walaupun dalam beberapa versi banyak dikatakan salam orang yang dikasih, yang disayangi. Salam engkau yang sangat disayangi. Salam engkau yang sangat disayangi. Salam hai orang yang disayangi. Jadi sapaan Gabriel tentu menunjukkan sebuah perkataan yang memberikan berkat kepada sang penerima. Sehingga saya coba melihat dari Injil Lukas ketika Tuhan menyampaikan Injil Lukas pasal 10 ya, ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pelayanan, untuk segera pergi menginjil diutus. Dia katakan kepada murid-muridnya, apabila kalian memasuki rumah, berkatilah rumah itu. Apabila rumah itu layak menerimanya, berkat itu akan tinggal di situ. Jikalau tidak, berkat itu akan kembali kepada kalian. Kalau di dalam Alkitab yang terbuka dikatakan, ke rumah manapun yang kamu masuki, ucapkanlah terlebih dahulu damai sejahtera atas rumah ini. Jika orang yang ada di situ cinta damai, damai sejahteramu akan tinggal atasnya. Akan tetapi jika tidak, damai sejahteramu itu akan kembali kepadamu. Nah, jadi ucapan salam ini bukan asal sekedar kita sampaikan, tetapi memang sudah ada contoh, yaitu malaikat Gabriel ini menyampaikan salam. Kalau kita kan bilang shalom, ya, sepanjang kita datangi ke rumah orang atau berjumpa dengan orang, kita katakan shalom. Jikalau orang itu layak menerima berkat, ya berkat itu akan tinggal kepadanya, dia mendapatkan berkat itu. Tetapi jikalau tidak, maka berkat itu kembali kepada kita yang menyampaikannya. Saya terus belajar, ya, walaupun kalau sendiri ketika mengantar ibu keluar ke Surabaya waktu itu pulang, ya saya selalu dengan rumah ini. Saya hanya menyampaikan kebiasaan yang baik ketika pulang. Kalau ibu ada di rumah, saya selalu pasti ada yang menyapa shalom. Demikian juga kalau WA ya, kalau saya selalu ada yang layak menerima, ya dia menerima. Jadi selalu kembali shalom Pak. Saya belum menerima berkat itu, walaupun tulisan saja. Jangan sepelekan, karena itu adalah kuasa yang diberikan kepada kita untuk memberkati sesama kita dengan kata shalom. Jadi terus belajar untuk menyampaikan selamat. Ya, selamat pagi, semoga engkau akan tetap terus selamat pagi ini, selamat siang, selamat malam, dan terus menerus. Suatu kali saya pelayanan kurang lebih tahun 2010 ya, saya tinggal 7 hari di rumah seorang jemaat. Setelah 7 hari selesai, ya saya pulang. Ketika saya pulang, ibu itu menangis. Bapak Ibu tahu apa yang dia tangisi? Dia bukan kangen senyum saya yang manis, tidak. Dia bilang apa? Nanti tidak ada lagi yang mengucapkan salam selamat pagi kepada saya. Karena setiap kali bangun setelah saat itu saya akan bilang selamat pagi Ma. Saya panggil Mama. Selamat pagi Ma. Itu terus. Selamat siang. Kapan saja saya jumpa, saya dari mana saya pasti salam. Terus saya sampaikan selamat pagi. Jadi dia rindu ucapan selamat pagi saya. Dia menangis karena nanti tidak ada lagi yang mengucapkan selamat pagi. Ya, itu kesan yang luar biasa bagi saya ya, dan kesan yang luar biasa bagi dia. Ternyata ucapan selamat kita itu membekas di hatinya. Dan saya percaya bahwa kemanapun kita pergi, kita akan terus membawa salam atau damai sejahtera itu bagi semua orang yang kita jumpai. Ya, beda ya kalau kita lihat orang yang sering salam selamat pagi, tidak mungkin selamat pagi dia cemburu. Karena itu orang yang rajin memberi salam pasti senyumnya manis. Kalau tidak pernah beri salam pasti mencucu terus.
Jadi jangan pelit dengan kata salam. Sampaikanlah. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak. Salam atau selamat kepada kalian atau salam damai sejahtera bagi kalian. Nah, menariknya bahwa kata menganugerahi di sini dikatakan pakai karis atau grace, kasih karunia. Yang itu artinya bahwa sebenarnya orang yang menerima itu tidak layak. Tetapi Allah yang menyebabkan, yang memberikan karunia kepada orang yang tidak layak menerimanya. Sehingga ketika disampaikan salam hai engkau yang dikaruniai, adalah kata yang dimana menyiratkan bahwa sebenarnya kita ini tidak layak untuk menerima salam atau ucapan atau karunia tersebut yang disampaikan. Tetapi Allah lah yang menyebabkan, Allah lah yang melayakkan kita untuk menerima karunia daripada Dia. Jadi dipakai kata karis. Katanya John Calvin, kebaikan dari Allah yang tidak layak didapat. Kebaikan dari Allah yang diberikan kepada manusia kita yang berdosa. Salam dari Gabriel kepada Maria. Ini juga kalau kita lihat di gereja ruang katolik ya, dikatakan doa salam Maria. Tetapi kita bisa juga melihat itu dinaikkan oleh umat ya. Kalau saya pasti tahu doa salam Maria kepada Allah. Hanya John Calvin mengatakan tidak cocok. Oleh karena apa? Oleh karena Gabriel menyampaikan salam itu kepada Maria bukan sebuah doa, tapi sebuah sapaan, seruan. Tapi kalau sekarang digunakan sebagai doa. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Gabriel itu diucapkan oleh malaikat, ya. Jadi Gabriel yang menyampaikan salam hai engkau Maria, tetapi kalau sekarang diucapkan oleh manusia kepada Bunda Maria. Dan yang ketiga diucapkan kepada Maria dalam keadaan dia masih hidup. Nah kalau sekarang manusia menyampaikan salam itu kepada Maria yang sudah mati. Jadi Calvin menyampaikan tidak cocok kalau dipakai sebagai doa salam kepada Maria. Nah kita melanjutkan di ayat 29 dikatakan bahwa Maria terkejut. Atau kalau di dalam bahasa firman Allah yang hidup dikatakan Maria bingung dan gelisah. Di dalam ayat 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Atau dia katakan bahwa Maria bingung. Siapa nggak bingung ya? Tiba-tiba ada orang duduk di dalam rumah kita, semua pintu terkunci, ya terkejut pasti. Maria juga mengalami hal yang sama. Ketika Gabriel muncul, dia juga terkejut dan dia bingung. Kemudian dia mencoba menanyakan apa maksud kedatangan malaikat ini. Dalam hati sih dia menyampaikan pertanyaannya tersebut. Gabriel lalu memberitakan kepada Maria atau menyampaikan pesan kepada Maria tentang Yesus yang akan dia kandung. Engkau beroleh kasih karunia. Nah, kembali lagi disampaikan tentang kasih karunia atau grace tadi, bahwa Maria sebenarnya tidak layak menerima anugerah tersebut, tetapi oleh karena Allah yang memberikan, sehingga dia layak menerimanya. Ini juga kalau kita baca di kitab Yesaya juga disampaikan oleh Yesaya pasal 7 ayat 14. Tapi kalau kita baca di Matius lebih lengkap, karena dia katakan sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tapi kalau di ayat yang ke-31 di sini dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Engkau menamakan dia Yesus. Jadi ternyata bahwa Maria mengandung sang juru selamat ini sudah dibuatkan jauh sebelum Maria dan Yusuf ini hadir. Jadi begitu luar biasanya apa yang Tuhan sudah sediakan bagi umat manusia yang berdosa ini. Sehingga ketika kita menerima karunia tersebut, sepatutnya kita berbahagia, sepatutnya kita bersukacita, seperti yang digambarkan oleh Maria. Walaupun dia terkejut, tetapi sebenarnya dia juga mengalami sukacita yang mendalam.
Wah, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Allah yang hidup, Allah yang kita sembah dan kita puji. Dan ketika Yesaya menyampaikan, benar-benar digenapi di dalam perjanjian baru. Ibu bapak, ketika kita menerima hadiah saja kita begitu bersuka-cita ya, apalagi kita menerima karunia, hadiah yang benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan kita. Siapapun pasti ingin menerima keselamatan itu, karena kita adalah orang-orang yang tidak layak. Oleh karena itu sepatutnya kita pun juga bersukacita seperti yang dialami oleh Maria, bahkan juga Elizabeth nanti kita bisa melihat. Di dalam ayat 32 sampai 33 juga dikatakan bahwa akan disebut anak Allah. Bukan berarti bahwa ketika dia ada pada zaman perjanjian lama dia bukan anak Allah. Dia tetap adalah anak Allah. Jadi dia tetap adalah Allah yang hidup, karena kita sebagai orang Kristen mempercayai Tritunggal, ketiga yang Yesaya, tiga dalam satu pribadi, satu esensi dengan tiga pribadi yang kita kenal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Jadi ketika disebut bahwa dia akan anak Allah, dia disebut dia anak Allah bukan berarti dia pada waktu yang lalu atau dalam perjanjian lama dia belum menjadi anak Allah. Ia akan menjadi besar dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud. Nah, ingat juga bahwa mengaruniakan bukan berarti seperti Maria menerima karunia tadi. Tidak bisa disamakan dengan apa yang diterima oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Sebenarnya mengaruniakan di sini juga kalau kita lihat bahwa terjemahannya keliru. Tapi sebenarnya bukan menggunakan, tidak mengandung kata karis, tetapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan justru give atau memberikan. Jadi kalau kita mau menyambung Tuhan, dia akan menjadi besar dan Tuhan akan memberikan kepadanya, bukan mengaruniakan. Karena mengaruniakan tidak mengandung unsur kata grace tadi ya, tidak mengandung kata karis atau kasih karunia tersebut. Masa kalau kita berpikir secara logis, masa Tuhan lalu diberikan karunia, berarti Tuhan itu tidak layak, tidak seperti itu. Oleh karena itu saya sampaikan di sini dijelaskan bahwa terjemahan tersebut sebenarnya adalah gift atau Allah memberikan kepada Yesus Kristus itu tata Allah. Bahwa Yesus akan menjadi besar dan mewarisi tata Daud, dan ini pun juga sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi apa yang disampaikan di dalam Lukas sudah dinubuatkan di dalam Yesaya. Di dalam 2 Samuel bicara tentang kerajaannya yang kokoh juga sudah disampaikan. Ketika ayat 16 katakan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini penggenapan untuk diri Yesus Kristus yang disampaikan oleh Nabi Samuel pada waktu itu kepada Raja Daud. Dan di dalam ayat 34, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wajar Maria ini bertanya kepada malaikat yang menyampaikan kabar tersebut. Dikatakan di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi reaksinya sama dengan apa yang diberikan oleh Zakaria ketika dia mendapatkan kabar yang sama bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Tetapi bedanya Zakaria lalu menjadi bisu, Maria tidak. Di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-20, mengapa sampai Zakaria menjadi bisu dijelaskan di ayat 20 Injil Lukas. Dikatakan sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata
sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Zakaria tidak percaya. Dari mana dia tahu ya? Karena dia malaikat ya. Tentu pasti dia melihat kedalaman hati. Jelas juga Zakaria tidak percaya. Tadi saya sempat membaca bahwa mereka sudah tua, sudah lanjut usia. Mana mungkin bisa memiliki anak lagi ya? Tetapi dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi reaksi yang diberikan Maria dan Zakaria berbeda. Oleh karena Maria hanya terkejut, tapi bukan berarti dia tidak percaya. Dia justru di dalam hatinya bertanya-tanya, tetapi dia tetap meyakini bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Sehingga dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu, karena aku ini adalah hamba. Pertanyaan Maria dijawab oleh Gabriel. Gabriel menjelaskan bahwa Maria yang perawan itu mengandung karena Roh Kudus, dan karena Roh Kudus maka anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36 ini suatu tanda bagi Maria. Lalu disampaikanlah. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman Maria. Dia dikatakan bahwa ayat 36 Tuhan membuat Elizabeth yang sudah tua dan mandul itu mengandung. Sehingga Gabriel perlu menjelaskan, menyampaikan, dan sesungguhnya Elizabeth sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sehingga ketika mendengar penjelasan Gabriel, Maria semakin teguh dan semakin yakin bahwa dia akan mengalami hal yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Di dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, yang kata rema yang diambil di dalam bahasa literatur dia kata, karena bagi Allah setiap rema tidak akan mustahil. Kata rema diterjemahkan word atau firman. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu tidak terjadi, tapi firman pasti akan terjadi. Apa yang dia sampaikan kepada umatnya, kepada Maria, kepada kita semua. Jadi setiap kata yang tadi disampaikan oleh malaikat di ayat 31 sampai 33 pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang juga sudah terus membaca firman Tuhan, kita pun meyakini bahwa setiap perkataan Allah di dalam firman ini pasti terlaksana di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau dia katakan jangan takut, dia jangan takut. Bersukacitalah senantiasa. Kalau dia katakan engkau dia akan memberkati kita, maka dia akan memberkati. Jangan kamu khawatir, maka percayalah kepada dia. Kenapa? Firman yang disampaikan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang dapat kita pelajari dari Maria ketika dia menyampaikan, aku adalah hamba-Mu, jadilah menurut perkataanmu. Ini sesuatu yang bergejolak dalam hatinya. Di satu sisi dia takut, terkejut, di satu sisi dia bersukacita karena sebagai wanita dia menjadi wanita yang dipilih untuk mengandung anak Allah dari Roh Kudus yang nanti akan disebut kudus anak Allah. Sehingga wajar ketika dia mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, walaupun di satu sisi tadi saya katakan dia bersukacita menjadi wanita yang luar biasa dipilih oleh Allah, dan dia harus menanggung risiko tersebut dengan yakin. Dia menyampaikan, aku hamba, jadilah padaku menurut kehendak. Bayangkan saja, dia harus menerima risiko dari Yusuf, kan? Tunangannya. Bisa saja Yusuf bilang, kau selingkuh, mengapa kau hamil? Kita belum menikah, kita belum ngapa-ngapain, mengapa bisa engkau hamil? Dia harus menerima risiko. Kalau yang pertama dari Yusuf, tunangannya tersebut. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai
ayatnya yang ke-19. Tidak cukup sampai di situ, dia harus mendengarkan suara masyarakat lagi, suara orang-orang yang tinggal di sekitarnya, tetangga kiri kanan muka belakang. Pasti juga akan mengejek, menghina. Tuhan, belum nikah kamu sudah hamil. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Bahkan akan menjadi bahan hina, bahan ejekan. Telah di mana-mana. Bahkan mungkin bukan dari keluarganya saja, tetapi juga dari masyarakat saja, tetapi bisa juga dari keluarganya. Keluarganya bertanya-tanya, kenapa bisa? Sama engkau sudah mengandung, engkau belum menikah. Ya begitulah resiko yang harus diterima. Jadi bukan sekedar kita melihat luar biasa Maria menerima berkat karunia ini daripada Allah. Kita harus menanggung hal yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya pada waktu itu. Dan yang ketiga, kemungkinan ini pasti akan dihukumati. Apalagi kalau mereka sudah berkata bahwa terjadi perzinahan, dibawa setiap orang yang berzina, dibawa dan dirajam sampai mati. Dalam Ulangan 22 ayat 20 sampai 21. Ini resiko yang harus diterima Maria. Walaupun di satu sisi dia bersuka cita, tetapi di sisi lain dia harus menanggung apa yang harus terjadi di dalam kehidupannya pada waktu itu. Tetapi dia dapat menjalankannya dengan penuh sukacita. Nah, pada waktu dia mendengar hal tersebut dan dia mendapatkan kabar, dia langsung bereaksi. Dia lalu pergi kepada bibinya. Kalau di bahasa Indonesia sekarang Elizabeth diterjemahkan sebagai bibinya atau sanak familinya atau saudaranya. Di dalam ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Tentu ini berbicara bagaimana dia juga bersuka cita mendengarkan kabar tersebut. Dia juga bersuka cita karena bibinya pun di masa tuanya mengandung dan anak yang dikandungnya pun juga adalah karunia daripada Allah. Ini menunjukkan iman Maria. Ibu bapak, terkadang kesaksian hidup dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita bisa meneguhkan iman kita. Jadi jangan pernah kita tidak bersaksi kepada keluarga. Teruslah menyampaikan kesaksian kita, sehingga yang mendengarkan, terutama keluarga kita akan bisa sangat diberkati sekali dengan kesaksian hidup ibu yang percaya kepada Tuhan ini, dengan kesaksian hidup anakku, dengan kesaksian hidup orang tuaku, dan mungkin keluarga-keluarga yang lain. Maria berangkat bukan dia mau pamer, tidak, tetapi dia mau meneguhkan imannya sendiri, dan dia mau melihat dan bersuka cita dengan Elizabeth. Lalu Maria pun memberi salam ya kepada Elizabeth. Itu katakan ia masuk rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi seperti biasa kita katakan shalom, selamat pagi, shalom, selamat siang, shalom, selamat malam. Yang menunjukkan bahwa Maria orang yang sopan ya. Kalau dia menyapa ya, dia menyapa dengan tulus, dia menyampaikan salam tanpa disuruh, tanpa dipaksa ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah dan saya akan pelit untuk memberikan ucapan salam, karena salam itu akan memberkati orang yang mendengarkannya. Tapi jika tidak, dia akan juga kembali kepada kita. Jadi tidak ada ruginya kalau kita mau bicara itu dengan rugi ya. Kita memberikan salam, dia terima salam itu tinggal pada orang tersebut. Dia tidak terima, maka salam itu kembali kepada kita. Maria juga orang-orang yang rendah hati, walaupun dia tahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Allah. Biasanya kan jadi sombong ya. Aku Maria, aku ini ibunya Tuhan. Siapa kamu? Tidak. Maria tidak menunjukkan hal itu kepada Elizabeth. Mendengar salam itu, Alkitab mencatat bahwa anak itu pun juga melonjak. Artinya Yohanes yang di dalam kandungan Elizabeth itu bersuka cita karena mendengar salam ibu dari Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat 4. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, berlonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan roh, lalu berseru dengan nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
bersukacitanya Elizabeth luar biasa ketika mendengarkan salam dari Maria yang dikatakan tadi adalah ibu dari Tuhannya, dan dia penuh oleh Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Arti dari diberkatilah engkau dari antara semua perempuan adalah Maria adalah orang yang paling diberkati di antara seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Nah, kata dan itu saya garis tebal karena dikatakan sebenarnya kata dan itu tidak ada, tapi menggunakan kata ke atau artinya karena. Jadi sebenarnya dikatakan Maria diberkati karena keadaan diberkati dari Yesus. Jadi bukan pakai kata dan perempuan dan diberkatilah buah rahimmu, tidak, tapi dipakai kata karena Maria diberkati karena keadaan diberkati dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Maria diberkati oleh karena dia mengandung Sang Juru Selamat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Elizabeth lalu menyampaikan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku ini melonjak kegembiraan. Dia pun juga bersukacita ya. Kalau kita lihat Yohanes berarti lebih kakak dari Tuhan 6 bulan lamanya, dan dia bersukacita ketika kedua ibu ini berjumpa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari Elizabeth? Kita bisa melihat kerendahan hati Elizabeth. Dilihat dari pertanyaannya, siapakah aku ini? Ya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bukan siapa-siapa sehingga Maria datang mengunjunginya. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi dia. Kita bisa belajar dari Elizabeth yang begitu rendah hati menyambut Maria. Dan yang kedua dikatakan dia menyebut Maria sebagai ibu Tuhannya, ibu Tuhanku. Ini pun juga menyampaikan bagaimana dia dengan begitu kerendahan hati juga menyadari akan hal tersebut. Jadi dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Oleh karena siapakah dia sehingga ibu Tuhan ini datang mengunjungi dia. Dan yang ketiga bahwa Elizabeth maupun jamin dalam lainnya bisa mengetahui bahwa Maria mengandung anak Allah. Oleh karena pasti adalah pekerjaan Allah. Allah yang menyampaikan, dan dikatakan dia penuh oleh Roh, lalu dia menyampaikan kata-kata tersebut. Allah yang memampukan dia untuk mengetahui bahwa ini adalah ibu dari Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat pertama, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah engkau Maria, bersukacitalah engkau hai Maria, karena apa yang dikatakan kepadamu pasti akan terlaksana. Elizabeth pun menyebut Maria berbahagia, Maria bersukacita karena percayanya Maria kepada firman Allah. Nah, setiap kita yang percaya kepada firman Allah, kita disebut juga bersukacita. Kita orang-orang yang percaya bersukacita, maka kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin di luar sana kita dicibir, oh Tuhan kok manusia kok disembah, Tuhan kok disayang dan lain sebagainya. Tetapi iman percaya kita menyampaikan bahwa Dialah Juru Selamat dan Tuhan kita. Tidak boleh ada yang dapat menggoyahkan keyakinan dan kepercayaan kita. Bahkan pada saat ini kita juga bersukacita oleh karena kita siap menyambut kedatangannya yang kita rayakan di setiap tanggal 25 atau nanti pada saat kedatangannya yang kedua kalinya yang kita tidak tahu kapan itu datang. Pelajaran dari Elizabeth juga kita bisa melihat bagaimana Elizabeth juga bersukacita bersama-sama dengan Maria. Dia tidak merasa iri hati. Kenapa bukan aku aja yang mengandung Yesus? Dia tidak merasa iri hati. Dia dan Maria bersukacita, bibinya atau sanak familinya. Jadi mereka itu bersaudara. Nah kalau bersaudara ada iri hati, ada cemburu, maka wah itu kita perlu segera mendamaikan, segera menyelesaikan. Apalagi kakak dengan adik, ya, kakak saudara dengan sepupu dan lain sebagainya. Lalu ada pertengkaran, ada iri hati, ada cemburu. Sebenarnya itu jauh dari hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berani menjauhkan itu semua. Ketika keluarga kita diberkati, kita juga harus berbahagia.
Ketika keluarga kita mendapatkan kesusahan, kita juga ikut sedih bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena dia keluargaku, dia saudaraku. Entah dia itu keluarga dari ayah kita, ibu kita, atau dia menjadi keluarga kandung kita. Tema kali ini memang mengangkat bagaimana kita saudara-saudara harus saling mengasihi. Tidak boleh ada iri hati, dendam, bahkan cemburu. Tidak boleh ada perselisihan, bahkan pertengkaran di antara kita sebagai saudara. Bayangkan kita bisa melihat apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari setiap gambar yang ada. Ini gambar-gambar ini mewakili orang-orang yang menjadi saudara kita di dalam Tuhan. Mereka yang kelaparan, mereka yang lagi kena penyakit busuk lapar, mereka yang kehilangan orang tua, mereka yang hidup sendiri dan lain sebagainya. Semua disampaikan di sini supaya kita menyadari bahwa di dalam Tuhan kita punya saudara yang lain yang juga kita harus menolong. Tidak perlu kita iri hati dengan keberhasilan orang lain. Masing-masing sudah disediakan berkatnya oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengaplikasikan akan hal ini, kita melaksanakannya dengan tulus bahwa dia adalah saudara, tanpa memandang suku, agama, warna kulit, ras dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Elizabeth sungguh-sungguh menghormati Maria. Sebenarnya kalau bilang yang tua harus yang muda harus menghormati yang tua ya, tetapi di sini kita bisa belajar bagaimana Elizabeth yang tua mau tetap menghormati Maria. Bukan karena dia itu juga sekedar mengandung Tuhan kita, tidak. Tapi saya katakan bagaimana orang-orang yang percaya, yang sudah bersukacita, yang sudah diberikan keselamatan, dikarunia keselamatan oleh Tuhan, punya kehidupan yang benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Jangan karena kita muda lalu kita bilang kita tua lalu kita bilang yang muda harus menghormati saya. Harusnya saling menghormati kan, yang muda menghormati yang tua, yang tua juga harus menghormati yang muda atau anak-anak. Itulah fungsi Tuhan. Elizabeth juga menyebut Maria diberkati dan berbahagia dalam ayat 42 dan dalam ayat 45. Sekalipun Maria diberkati dan berbahagia karena ia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus, tetapi tak boleh dilupakan ia juga sangat menderita. Nah, tadi saya katakan ada risiko yang dia harus tanggung, khususnya pada waktu ketika melihat anak yang dikandungnya dari Roh Kudus itu disalib di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Jadi walaupun Maria itu bersukacita dan dia diberkati, tetapi ingatlah bahwa dia juga menanggung segala risiko yang terjadi di dalam dunia. Yang terakhir, Berkeley bilang, katanya Pendeta Buddha saya katakan bahwa dipilih oleh Allah sering berarti mahkota sukacita dan salib kesedihan pada saat yang sama. Jadi ketika kita menjadi orang percaya yang diberkati, yang bersukacita oleh karunia keselamatan, tetapi di saat yang sama ingat bahwa ada salib yang harus kita pikul. Yang salib kita masing-masing yang harus kita. Artinya apa? Tanggung jawab kita sebagai orang percaya masing-masing harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita semua sudah diselamatkan, kita wajib bersukacita menerima karunia itu dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat bahwa kita pun juga harus memikul salib kita masing-masing. Kiranya pagi ini di minggu Advent yang ketiga kita bersama-sama menikmati dengan penuh sukacita sebagai orang yang percaya, yang menerima kasih anugerah dari Allah. Tetapi ingat juga bahwa orang-orang yang dianugerahi itu juga harus mempertanggungjawabkan kehidupannya sepanjang dia menjalankan di muka bumi, baik atau tidak baik. Sama-sama kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan di depan kami. Tuhan, tolonglah kami, karena kami menyadari keterbatasan kami. Kami tidak mampu mengerti dengan baik. Bahkan
Kami tidak mampu berkonsentrasi dengan benar. Roh Kudus tolong kami terus mengingatkan setiap kata-kata firman yang sudah kami baca dan yang sudah kami dengar melalui khotbah pagi ini. Di minggu Advent yang ketiga, kami semakin dekat di hari di mana kami akan mengingat akan kelahiran Engkau, Tuhan. Mari sebagai orang yang percaya, kami bersama-sama bergandengan tangan bersukacita menyambut bahwa kami adalah manusia yang menerima anugerah daripada Allah. Tetapi kami juga harus menyadari bahwa kami juga bertanggung jawab dengan salib kami masing-masing untuk menjalankan kehidupan kami. Terkadang kami belum dapat menyangkal diri kami. Terkadang kami belum sanggup memikul salib kami, Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami harus diperhadapkan dengan begitu banyak penggodaan, pencobaan, persoalan-persoalan yang datang dari diri kami sendiri, dari sanak keluarga kami, bahkan dari orang lain, Tuhan. Yang itu dapat melunturkan, menghilangkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan teguhkan iman kami sehingga kami tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, materaikanlah firman dalam hati kami jemaat-Mu, hingga kami pulang dengan penuh sukacita dan membawa berkat-berkat Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.